Halo semuanya, pernah nggak sih Anda menatap langit malam dan tiba-tiba mikir, kita ini sebenarnya ada di mana sih di kosmos yang super luas ini? Kalau iya, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal menyelami satu paradoks kosmik terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Kita nggak cuma sekedar lihat satu dua penemuan secara acak ya, kita bakal membedah sejarah lengkap dari pencarian umat manusia akan kehidupan lain di luar sana. Semuanya berdasarkan data dan observasi astronomi modern. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan lihat bagaimana rentetan penemuan epik ini justru membawa kita pada satu misteri yang benar-benar bikin bingung. Oke, mari kita langsung selami ini. 4.000. Coba pikirkan angka itu sebentar. Ini bukan sekedar statistik biasa loh. 4.000 adalah jumlah planet asing atau eksoplanet yang secara resmi udah kita temukan dan konfirmasi keberadaannya di luar tata surya kita. Bayangkan skalanya. Selama bertahun-tahun, teleskop dan observatorium luar angkasa kita terus-menerus memindai hamparan bintang. Dan, wow, mereka menemukan ribuan dunia yang mengorbit matahari mereka masing-masing. Ada yang ukurannya raksasa, ada yang panasnya luar biasa, komposisinya juga macam-macam. Skala penemuan ini secara harfiah udah mengubah cara kita memandang alam semesta. Tapi, semua itu ujung-ujungnya membawa kita pada satu pertanyaan krusial ini. Tapi kenapa hanya bumi yang punya kehidupan? Serius, dari 4.000 dunia baru yang udah kita petakan sepanjang sejarah eksplorasi antariksa, bumi kok masih jadi satu-satunya titik terang di mana kehidupan itu berevolusi? Ini kayak ada ketegangan yang dramatis banget antara luasnya alam semesta yang di luar nalar kita dengan kenyataan bahwa umat manusia ini sepertinya sangat-sangat terisolasi. Kemanapun kita melihat, alam semesta tuh seolah diam aja. Bagian pertama, pencarian bumi baru, alat dan target dalam bidikan kita. Nah, mari kita lihat bagaimana pencarian ini terus berkembang. Kesunyian kosmik tadi jelas nggak bikin kita nyerah. Malahan, itu memicu kita untuk terus mendorong batas-batas sains dan teknologi. Kita punya semacam peta jalan ilmiah yang luar biasa. Di masa kini, kita punya teleskop luar angkasa James Webb yang benar-benar merevolusi pemahaman kita lewat penemuan-penemuannya yang gila. Terus, bergeser sedikit ke masa depan jangka pendek, fokus kita mulai menyempit ke pencarian mikroorganisme ekstraterestrial. Ya, kita nyari tanda-tanda biologis paling dasar yang mungkin aja ngumpet di bebatuan planet tetangga. Dan yang paling ambisius, di tahun 2050 ada target besar untuk kolonisasi manusia di Mars, memindahkan peradaban manusia ke planet merah. Kelihatannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi percayalah, ini adalah langkah-langkah terencana yang sedang dipelajari dengan sangat serius oleh para ilmuwan kita sekarang. Ngomong-ngomong soal Mars, ada satu pertanyaan yang selalu bikin penasaran. Apakah NASA menemukan mikroorganisme hidup di Mars? Ini benar-benar memicu rasa ingin tahu kita. Ada banyak banget teori dan perdebatan seru tentang keberadaan air purba di sana, dan ya, potensi adanya bakteri yang mungkin pernah atau bahkan masih bertahan hidup di bawah permukaan Mars. Para ilmuwan astrobiologi terus meneliti bukti-bukti geologis ini dengan penuh rasa takjub. Tentunya, kita biarkan data yang berbicara tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan mutlak. Tapi jujur aja, misteri ini udah cukup buat bikin para peneliti rela begadang semalaman. Bagian kedua, kandidat pengganti bumi, di mana lagi kita bisa hidup. Nah, hal yang paling menarik dari penemuan-penemuan ini adalah kalau Mars itu target kolonisasi terdekat, gimana dengan dunia di luar tata surya kita? Para astronom udah mulai fokus nyari kandidat planet cadangan yang spesifik banget. Misalnya, Kepler 442b. Ini eksoplanet yang super terkenal karena posisinya pas banget di zona layak huni bintangnya, jadi dia salah satu kandidat terbaik untuk menyokong kehidupan. Terus, ada penemuan yang bikin merinding, sebuah planet yang sampai dijuluki Bumi 3.0, yang dikonfirmasi oleh teleskop James Webb, bahkan ada diskusi ilmiah tentang anomali cahaya di sana yang entahlah agak mirip lampu kota, walaupun tentu ini masih butuh penelitian panjang. Dan bayangkan, ada juga planet tanpa nama yang jaraknya cuma 124 tahun cahaya dari kita. Buat ukuran kosmik, itu ibarat tetangga sebelah rumah. Tapi tunggu dulu. Untuk benar-benar paham seperti apa luar angkasa itu, kita harus mengatur ulang cara kita melihat skala. Coba bandingkan lautan di bumi kita ini yang menutupi 70% permukaan planet dan rasanya udah luas banget dengan sebuah penemuan lautan di luar angkasa. Lautan ini bentuknya gumpalan uap air raksasa dan ukurannya, siap-siap ya, 140 triliun kali lebih besar dari seluruh lautan di bumi. Nggak masuk akal kan? Besaran kosmos ini benar-benar bikin otak kita kewalahan, sekaligus menyadarkan kita betapa kecilnya dunia kita sebenarnya. Bagian ketiga, misteri di tata surya kita, teka-teki alam semesta. Jadi poin krusialnya adalah ini. Alam semesta nggak cuma berisi planet yang bisa dihuni atau samudra raksasa. Kosmos itu penuh dengan teka-teki yang menakutkan, membingungkan, tapi juga sangat menginspirasi. Pertama, coba pikirkan kekuatan lubang hitam.
tarikan gravitasinya begitu besar sampai-sampai cahaya pun nggak bisa lolos. Ini benar-benar memutarbalikkan hukum fisika yang kita tahu. Kedua, ada teori yang bilang kalau kehidupan di bumi itu asalnya dari luar angkasa, di bawah lemot meteorit atau komet. Ketiga, misteri di planet kita sendiri, kayak garis Nazca, yang sering banget dikaitkan dengan teori pendaratan alien. Ini membuktikan betapa terobsesinya kita nyari tahu tentang keberadaan pihak lain. Dan yang terakhir, konsep misterius tentang ketiadaan yang entah bagaimana bisa memicu terbentuknya alam semesta yang maha luas ini. Ini semua adalah teka-teki yang terus menantang akal sehat manusia. Dan coba renungkan pertanyaan ini. Apakah kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa? Bukankah bakal sangat ironis kalau ternyata kehidupan yang mati-matian kita cari di luar sana sebenarnya adalah tempat asal nenek moyang mikroba kita sendiri? Kalau teori ini benar, berarti tiap kali kita menatap bintang-bintang di malam hari, kita itu sebenarnya lagi melihat ke arah kampung halaman kuno kita sendiri. Keren banget kan? Bagian keempat, sendirian di alam semesta, menghadapi kesunyian kosmik. Pada akhirnya, semua pencarian gila ini, penemuan planet-planet kandidat dan segala misterinya membawa kita kembali ke satu titik awal, ke sebuah ketakutan eksistensial yang selalu membayangi. Ada fakta-fakta yang bikin luar angkasa itu terasa menakutkan, dan alasannya bukan cuma karena ukurannya yang tak terhingga atau bahayanya, tapi karena kesunyiannya. Kita udah nemuin ribuan dunia. Beberapa posisinya pas, punya air melimpah, atau jaraknya relatif dekat. Tapi tebak apa? Teleskop paling canggih dan antena radio paling sensitif milik kita belum pernah sekalipun menangkap sinyal yang jelas. Kosmos tetap terdiam membisu, dan kesunyian itu sejujurnya bisa terasa sangat mengintimidasi. Hal itu meninggalkan kita dengan satu pertanyaan tajam yang belum terjawab. Mengapa kita sendirian di alam semesta? Apakah kehidupan ini cuma semacam keajaiban matematis yang luar biasa langka? Atau jangan-jangan mereka sebenarnya ada di luar sana, cuma kita aja yang belum tahu cara mendengarkannya. Ini tetap jadi misteri terbesar dalam sejarah lengkap pengamatan alam semesta kita. Tapi justru karena pertanyaan inilah, kita harus terus melangkah, terus menatap ke atas, dan gak pernah berhenti mengeksplorasi. Karena satu jawaban saja bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menemani eksplorasi kita kali ini, dan teruslah merawat rasa ingin tahu Anda.